Selamat datang di video pembahasan titik ujian nasional 2015. Di video ini akan membahas soal-soal yang mungkin keluar di ujian nasional 2014 nanti. Nah, kita akan bahas satu persatu masing-masing indikator yang mungkin muncul di ujian nanti. Nah, untuk indikator yang pertama adalah membaca hasil pengukuran suatu alat ukur dan menentukan hasil pengukuran dengan memperhatikan aturan angka penting. Kita lanjut ke soal yang pertama saja, langsung, tidak usah membuang waktu. Kedudukan skala suatu mikrometer scope yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilaporkan diameter bola kecil adalah. Dari gambar ini kita dapat lihat bahwa skala utama yang ditunjukkan oleh mikrometer scope adalah 8 mili. Bisa kita lihat di sini. 5, 6, 7, 8. Dan untuk skala putarnya adalah dia menunjukkan pada skala 16. Dan sedangkan skala diameter atau skala pengukurannya adalah skala utama ditambah 0,01 skala putar, dengan skala utamanya adalah 8 mili dan skala putarnya adalah 16 kali 0,01, sehingga dapat kita peroleh hasil pengukuran dari diameter bola kecil adalah 8,16 mili. Begitu untuk soal nomor 1, saya kira tidak banyak masalah karena ini termasuk materi yang mudah. Kita untuk lanjut ke soal yang kedua, soal jangka sorong. Perhatikan gambar jangka sorong ini digunakan untuk mengukur sebuah balok dan ditunjukkan skala seperti ini. Nah, besar dari hasil pengukurannya adalah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa skala utama adalah skala yang ditunjukkan oleh angka 0 dari skala Nonius. Angka 0 dari skala Nonius ini menunjukkan angka berapa? 31 mm. Sedangkan skala Nonius dari jangka sorong adalah skala Nonius yang dia berimpit dengan skala utama. Dari di sini kita lihat bahwa skala yang berimpit dengan skala utama adalah 9. Dan hasil pengukuran dari balok tersebut adalah skala utama ditambah 0,1 skala Nonius. Dengan skala utama adalah 31 dan skala Nonius adalah 9, jadi 0,9, maka hasil pengukurannya adalah 31,9 mili dan atau 3,19 cm. Itu mungkin untuk yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Kita kembali ke mikrometer scope lagi. Nah, mikrometer scope ini menunjukkan skala utama 4,5 mm dan skala putarnya adalah 46. Maka untuk hasil pengukuran dari skala ini atau jangka sorong ini adalah skala utama tambah 0,1 skala putar, maka dengan skala utamanya adalah 4,5 mili dan skala putarnya adalah 46, maka jadi 0,46, maka hasil pengukurannya adalah 4,96. Lanjut, kita kembali ke jangka sorong. Dari jangka sorong ini kita dapat lihat bahwa angka 0 skala Nonius menunjukkan angka 47 mm. Dan skala yang berimpit dengan skala utama dapat kita lihat adalah 6. Maka hasil pengukurannya adalah skala utama tambah 0,1 skala Nonius 47 mm plus 0,6 sehingga 47,6 mm atau 4,6. Selamat datang di video pembahasan titik-titik ujian nasional fisika oleh saya, Wahyudi SPD. Kita masuk ke indikator kedua dari SKL titik-titik, yaitu menentukan restoran vektor dengan berbagai cara. Kita langsung saja untuk
contoh soal yang pertama bisa dilihat. Diberikan 3 gaya vektor F1 10, F2 25 Newton, dan F3 15 Newton seperti pada gambar. Tentukan resultan ketiga vektor, dan yang kedua tentukan arah resultan tersebut terhadap sumbu X. Langsung saja. Soal 1. Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, uraikan semua vektor ke sumbu X dan sumbu Y, kecuali vektor yang sudah lurus pada sumbu X atau sumbu Y, seperti F2. Lihat gambar di bawah. 2. Cari jumlah vektor pada sumbu X, kanan plus, kiri negatif. 3. Cari jumlah vektor pada sumbu Y, atas positif, bawah negatif. Masukkan rumus resultan. Mari lihat. Dari gambar kita lihat bahwa F1 kita uraikan ke arah sumbu X dengan nilai F1 cos 37 dan arah sumbu Y F1 sin 37. Nah, untuk F3 kita arahkan ke sumbu X dengan F3 cos 37 dan F di arah sumbu Y F3 sin 37. Karena F2 sudah searah sumbu Y, maka F2 tidak perlu diuraikan. Biasa saya dilihat di F1 bahwa penguraian dari F1 ini kalau dia dekat sudut maka dia cos, kalau dia jauh dari sudut maka dia sin. Seperti ini, kalau dia F3 ini di sumbu X-nya dia F3 cos, yang jauh itu F3 sin. Maka akan didapatkan gambar seperti ini. F3 cos 37, F1 sin 37, F3 sin 3 sin 53, F3 sin cos 53, dan F2. Langsung. Dari gambar kita dapat lihat bahwa jumlah komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Sigma vektor pada sumbu X bisa kita lihat kanan positif, kiri negatif. Maka kita dapatkan untuk resultan pada sumbu X adalah -1. Dan untuk yang Y, atas positif, bawah negatif. Maka kita dapatkan besar dari resultan tersebut adalah -7. Sehingga resultan dari semua vektor itulah akar 50 Newton. Nah, sedangkan untuk mencari arah, kita tahu bahwa tangan theta adalah sigma fx per sigma fy, dan tangan theta adalah -7 per -1 sama dengan 7. Jadi arkes tangan 7 akan sama dengan 81,87 derajat. Begitu untuk soal nomor 1, saya kira jelas. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan air 40 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus dengan kecepatan 3 meter per sekon, tentukan panjang lintasan yang ditempuh perahu hingga sampai ke seberang sungai. Bisa kita lihat gambar di sini. F perahu ketika dia tegak lurus dan F perahu ketika dia miring, karena di sini ada F airnya 4 meter per sekon. Sehingga resultan dari kedua vektor ini dapat kita hitung dengan rumus resultan biasa, maka Fr dari Fp dan F air adalah 5 meter per sekon. Sedangkan jarak yang ditempuh adalah 180 meter. Bisa dilihat untuk jawaban nomor 2. Asumsikan bahwa perahu bergerak lurus beraturan menempuh lintasan AD. Kecepatan perahu dan air adalah 5 meter per sekon. Gunakan aturan Pythagoras. Dengan membandingkan sisi segitiga ABC
ABC dan ADE, kita dapatkan ADE AD banding DE itu akan sama dengan AB banding BC, dan di mana AB per BC kali DE akan sama dengan AD, di mana AB adalah berapa? 5 dan BC adalah 3 dan DE nya adalah 180 meter, sehingga AD kita dapatkan panjangnya 300 meter. Begitu untuk jawaban soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dua buah vektor yang gayanya masing-masing 8 Newton dan 4 Newton saling mengapit sudut 120 derajat. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Dari data kita dapatkan F1 8, F2 4, dan alfa sama dengan 120. Ditanya adalah resultannya. R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos alfa, atau sama dengan 8 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 8 kali 4 cos 120, dan dapat kita hasilnya adalah akar 8 akar 48 atau 4 akar 3 Newton. Saya kira mudah untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dua vektor kecepatannya P dan H masing-masing besarnya 40 meter per sekon dan 20 meter per sekon membentuk sudut 60 derajat. Bisa dilihat di gambar. Tentukan selisih kedua vektor ini. Sedikit berbeda dengan soal nomor 3, yang ditanyakan di soal nomor 4 itu adalah selisih. Jadi bisa kita ketahui bahwa rumusnya juga sedikit berbeda. F1 kurangi F2 akan sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat min 2 F1 F2 cos alfa. Sehingga kita dapatkan bahwa selisih vektor tersebut adalah 20 akar 3. Ya, baiklah siswa. Mari kita mulai membahas soal yang nomor 5 dari soal UN tahun 2013. Sebuah bola bermassa 2,5 kg dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari atas gedung melewati jendela A di lantai atas dan B di lantai bawah dengan perbedaan tinggi 4,0 meter. Besar usaha oleh gaya berat untuk proses perpindahan bola dari A ke B adalah. Marilah kita bahas soal tersebut. Nah, untuk membahas, maka kita bisa membuat ini adalah gedung, begitu. Ini dari puncaknya di sini. Lalu ini anggap ada jendela A. Kemudian ini ada jendela B. Kemudian ini selisihnya adalah H. Berapa tadi? Hanya adalah 4,0 meter. Nah, massa dari bola ini M-nya adalah berapa tadi? 2,5 ya, 5 kilogram. Nah, jadi yang diketahui ini, sekali lagi, perhatikan, ini puncak gedung, ini berarti tanahnya gitu. Kemudian bola ini melewati dua jendela A dan B yang jaraknya 4,0 tadi ditanyakan. Berarti ditanyakan adalah besarnya B. Usaha oleh gaya berat. Jawab. Nah, kasus soal seperti ini, maka kita bisa menggunakan hubungan antara usaha dengan energi potensial. Kita masih ingat ya? Saya yakin kalian masih ingat. Tidak lain adalah perubahan energi potensial. Berarti M kali G kali A. Ini mestinya delta H ya, delta H. Ini delta H. Nah, itu. Ini
Ini merupakan M kali G. Gaya berat. Kita masukkan 2,5. G-nya kita gunakan nilai 10. Delta H tadi, ini menunjukkan selisihnya berapa? 4,0. Maka kita hitung 2,5 kali 10 kali 4,0 berapa? Ya, 100 Joule. Inilah nilai yang diinginkan dari pertanyaan soal nomor 5 ini. Berarti jawabannya apa? Jawabannya berarti sesuai dengan pilihannya. Nah, para siswa, saya harapkan kalian bisa memahaminya, dan kita teruskan untuk membahas soal berikutnya. Ya, para siswa, kita jumpa lagi. Dan kali ini kita akan membahas soal nomor 8. Dari gambar berikut, balok A mempunyai massa 2 kg dan balok B memiliki massa 1 kg. Bila gaya gesekan antara benda A dengan bidang 2,5 Newton, sedangkan gaya gesekan tali dengan katrol diabaikan, maka percepatan kedua benda adalah. Mari kita bahas soal tadi. Kita gambar lebih dahulu. Soalnya kita gambar. Ini adalah bentuk katrolnya. Ini ada benda dihubungkan gitu dengan benda lain. Nah, ini adalah benda A, ini adalah benda B. Kemudian benda A adalah 2 kg. Ini 2 kg. Sedangkan benda B adalah 1 kg. 1 kg. Dan kemudian gaya gesek di sini, gaya gesek ya, ini F gesek sebesar 2,5 Newton. Kemudian ditanyakan percepatannya. Jadi ditanyakan percepatan. Nah, para siswa, kita coba perhatikan gambar ini. Berarti kalau ini kita lepaskan, ada percepatan dari benda yang di B ini arahnya ke bawah, sedangkan benda A arahnya ke besarnya berapa? Maka kita bisa menggunakan konsep hukum Newton. Tapi kemudian kita ada gaya berat WB ya. WB ini berarti ada T, kemudian ini juga ada T. Karena ini bersama, nanti kita bisa abaikan, juga ini bisa kita abaikan. Kita gunakan, ya, kita jawab, kita gunakan persamaan hukum 2 Newton. Masih ingat? F ya, sama dengan ya sigma ya, M. Gaya yang bekerja yang searah gerak positif. Berarti ini positif. B, berarti nanti B. Ini nanti tadi sudah saya sampaikan 0, hasilnya 0. Ini yang ini sana, berarti tinggal min F gesek sama dengan M total, yaitu apa? M. Nah, MA ditambah MB kalikan A. WB masih ingat beratnya apa? Oh ya, MB kali G. Ini kita hitung berarti 1 kalikan 10. Berarti 10 Newton. Maka kita masukkan 10 min F geseknya 2,5. Kemudian MA-nya kita masukkan berapa nilainya? Ya, ini 2 kg ya. 2 ditambah ini 1 kalikan A. Kita dapatkan berapa ini? 10 kurangi 2,5. Oke. 7,5 ya. Ini 3A. Maka A kita dapatkan 7,5 dibagi 3. 2,5. M. Para siswa, kita sudah memperoleh hasilnya. Dan yang benar atau kuncinya kita dapatkan, yang benar adalah E. Nah, para siswa sekalian, tentunya kalian tidak mengalami kesulitan, bukan? Kita teruskan untuk di soal berikutnya.
Ya, para siswa, kita jumpa lagi. Dan kali ini kita akan membahas soal nomor 8. Dari gambar berikut, balok A mempunyai massa 2 kg dan balok B memiliki massa 1 kg. Bila gaya gesekan antara benda A dengan bidang 2,5 Newton, sedangkan gaya gesekan tali dengan katrol diabaikan, maka percepatan siswa, mari kita bahas soal tadi. Kita gambar lebih dahulu soalnya. Kita gambar, ini adalah bentuk katrolnya, ini ada benda dihubungkan gitu dengan benda lain. Nah, ini adalah benda A, ini adalah benda B. Kemudian benda A adalah 2 kg. Ini 2 kg. Sedangkan benda B adalah 1 kg. 1 kg. Dan kemudian gaya gesek di sini, gaya gesek ya, ini F gesek sebesar 2,5 Newton. Kemudian ditanyakan percepatannya. Jadi ditanyakan percepatan. Nah, para siswa, kita coba perhatikan gambar ini. Berarti kalau ini kita lepaskan, ada percepatan dari benda yang di B ini arahnya ke bawah, sedangkan benda A arahnya ke besarnya berapa? Maka kita bisa menggunakan konsep hukum Newton. Tapi kemudian kita ada gaya berat WB ya. WB ini berarti ada T, kemudian ini juga ada T. Karena ini bersama, nanti kita bisa abaikan, juga ini bisa kita abaikan. Kita gunakan, ya, kita jawab, kita gunakan persamaan hukum 2 Newton. Masih ingat? F ya, sama dengan ya sigma ya, M. Gaya yang bekerja yang searah gerak positif. Berarti ini positif. B, berarti nanti B. Ini nanti tadi sudah saya sampaikan 0, hasilnya 0. Ini yang ini sana, berarti tinggal min F gesek sama dengan M total. Yaitu apa? M. Nah, MA ditambah MB kalikan A. WB masih ingat beratnya apa? Oh ya, M B kali G. Ini kita hitung berarti 1 kalikan 10. Berarti 10 Newton. Maka kita masukkan 10 min F geseknya 2,5. Kemudian MA-nya kita masukkan berapa nilainya? Ya, ini 2 kg ya. 2 ditambah ini 1 kalikan A. Kita dapatkan berapa ini? 10 kurangi 2,5, oke, 7,5 ya. Ini 3A. Maka A kita dapatkan 7,5 dibagi 3. 2,5. M. Para siswa, kita sudah memperoleh hasilnya. Dan yang benar atau kuncinya kita dapatkan yang benar adalah E. Nah, para siswa sekalian, tentunya kalian tidak mengalami kesulitan, bukan? Kita teruskan untuk di soal berikutnya.